Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Di era modernisasi seperti saat ini, di zaman yang hampir seluruhnya dikuasai oleh teknologi, kita sebagai kaum muslimin harus mengikuti perkembangan zaman, cakap dalam berteknologi dan berinformasi, tetapi harus selalu menyaring yang sesuai dengan syariat dan berpedoman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik, karena salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithul utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Seorang mukmin yang akhlaknya baik menunjukkan kesempurnaan imannya, dan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya terhadap seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang baik meliputi dua hal. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada sesama manusia. Barang siapa yang hanya memahami akhlak kepada sesama manusia, maka pemahaman orang tersebut kurang tepat. Berikut perincian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal. Yang pertama, talaqqu akhbarallahi bil tasdiq. Menerima berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Apapun yang berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, baik yang dapat diterima oleh akal maupun yang tidak, berita tersebut harus diterima dan tidak boleh diragukan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Dan siapakah yang paling benar perkataannya daripada Allah? Quran surah An-Nisa ayat 87. Yang kedua, talaqqu ahkamu bit-tanfizi wat tatbiq. Menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya. Apapun hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat perintah maupun larangan, harus kita terima, harus kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, talaqqu aqdara bis-sabri wa ridha. Menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya meliputi dua hal. Takdir yang baik atau hal yang baik, dan takdir yang buruk atau hal yang buruk. Apabila seorang hamba mengalami takdir yang buruk, maka ia harus selalu bersabar dan berupaya serta berikhtiar untuk ridho dan menjalankan takdir tersebut. Adapun akhlak kepada sesama manusia, menurut Syekh Al-Hasan Al-Basri, akhlak kepada sesama manusia mencakup tiga hal. Yang pertama, kaful azza, tidak mengganggu. Yang kedua, badlun nada, bersikap dermawan. Dan yang ketiga, tolaqatul wajh, bersikap ramah. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin yang baik harus selalu menghiasi diri, menerapkan serta menanamkan dalam diri kita untuk berakhlak yang baik, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Semoga Allah tetap memberikan kita taufik untuk selalu menghiasi diri dengan berakhlak yang baik. Tidak lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.
from Allah, by Allah to Allah. Wa syukran ala ihtimamikum. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.